Halo, selamat sore, Kunto. Selamat sore, teman-teman. Kalau bisa. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat sore Kalbisar. Perkenalkan, kami mahasiswa magang dari Universitas Indonesia. Aku Kuntum Hania Hendrizal, bisa dipanggil Kuntum. Dan aku nggak sendirian nih sore ini. Aku sama teman aku, yaitu... Halo, teman-teman semua. Aku Siti Nabila, mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia juga. Teman-teman bisa panggil aku Bibil. Gimana nih, Kuntum, kegiatannya saat ini apa aja? Saat ini aku magang aja sih, PKL di ini di Kalbis LRC Kalbis Library. Nah, untuk perkuliahan aku udah selesai, aku juga udah UAS, jadi tinggal nunggu nilai aja nih, gimana nilai semester 6. Semoga baik ya, teman-teman juga ini yang lagi pada kuliah, nunggu nilai atau masih pada ujian nih. Semoga nilainya pada bagus, pada baik ya, teman-teman. Oke nih, udah banyak nih kuntum di sini nih. Jadi kita lanjut aja kali ya. Nah, jadi kita bahas apa nih, Bill, hari ini? Oke, hari ini aku dari mahasiswa magang bersama Kuntum akan bahas tentang mengenai pentingnya literasi digital di masa pandemi dalam program Bincang Bareng LRC di live station Instagram. Gitu, teman-teman. Teman-teman, gimana di rumah aja nih selama PPKM? Pada bosen kah? Atau ada melakukan kegiatan kayak misalnya olahraga atau melaksanakan hobi-hobinya kali ya? Iya nih, gimana nih? Ya, yang bosan nih, Latisha katanya bosan. Bosen, iya. Oke, iya nih. Nggak hanya kita doang yang bosen di rumah lagi PPKM nih. Tuh, ada Kak Dinda bosen. Tetap ya, tetap harus di rumah aja ya kalau misalkan nggak bekerja gitu. Tuh, banyak, banyak yang bilang bosen, bosen. Ada juga yang nggak bosen. Oke, Kampus ya, lanjut. oke, kangen kampus. Oke nih teman-teman, karena mungkin iya apa namanya teman-teman di sini pada bosen ya, kita juga pada bosen tuh ada yang kangen kampus, kita juga pengennya offline nih ya kan, Gunung ya. Iya, Kalau jadi kan misalkan offline lebih seru kalau pasti. misalnya offline kan kita bisa ketemu ya, lagi magang kita bisa ketemu, nggak kayak sekarang gitu. Iya, bener banget. Tapi dengan kondisi keadaan COVID saat ini nih, teman-teman nih di Jabodetabek khususnya lagi meningkat pesat banget nih. Gitu, adanya program dari pemerintah namanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu, terutama di Jabodetabek. Gimana nih Kuntum kalau misalkan di Padang kan Kuntum sendiri di luar Jabodetabek ya? Iya, kalau kondisi di Padang juga sih lagi melaksanakan PPKM, tapi kalau di sini PPKM mikro. Nah, jadi para pedagang masih bisa berjualan, tapi dikasih batas waktu. Nah, buat masyarakat juga masih boleh keluar rumah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kondisi di Padang nggak seketat yang ada di Jabodetabek gitu. Oh gitu ya, karena sejujurnya nih kalau misalkan di Jabodetabek tuh kayak mall gitu, yang pekerja juganya bisanya faktor esensial dan faktor kritikal nih gitu. Selain yang faktor non esensial tuh nggak bisa kerja, pokoknya 100% WFH gitu. Terus kalau kan rumah aku kan di Lenteng Agung ya, perbatasan Depok Ya. dan Jakarta Selatan gitu. Jadi tuh ada loh pembatas gitu. Jadi dia dari Depok nggak boleh masuk ke Jakarta segitunya gitu. Gitu Kalau ya. di Padang segitunya apa enggak? Nah, kalau di Padang nggak seketat itu sih, masih bisa keluar kota dan sejauh ini ya aku lihat nggak ada kayak batas-batas kayak gitu.
Oh gitu ya. Hmm. Terus juga nih selain apa namanya PPKM ini, dengar-dengar banyak banget kan teman-teman atau keluarga yang positif COVID gitu kan. Rumah sakit pada penuh ya kan. Terus IGD tuh penuh di rumah sakit pemerintah maupun di swasta juga. Terus tabung oksigen banyak yang nyari. Hmm. Aku ngeliat tuh di Instagram tuh kalau misalkan di story tuh banyak banget apa namanya di mana ya beli tabung oksigen ataupun oksigennya pun menipis atau susah nyari oksigen, susah dicari gitu. Kalau misalkan di Padang nih Kuntum, rumah sakit tuh pada penuh gak sih atau gimana? Nah, untuk Sumatera Barat ya, lebih tepatnya, kalau untuk di Padang, itu rumah sakit besarnya itu pada penuh. Karena kan di Padang zona merah. Nah, untuk wilayah selain Padang, alhamdulillah rumah sakitnya nggak penuh. Jadi kayak yang isoman itu, kayak misalnya yang nggak ada gejala atau kayak OTG itu lebih di disuruh kayak isoman, jadi kayak nggak terlalu banyak sih rumah sakit yang penuh. Nah, tapi yang di Padang itu rumah sakitnya penuh nggak separah yang di Jabodetabek gitu, Bill. Iya sih, kalau misalkan dilihat-lihat Jabodetabek tuh udah membludak gitu ya pasien Iya. positifnya gitu. Terus juga apa namanya? Akhir-akhir ini banyak banget kabar duka berseliweran di mana di grup Iya. WhatsApp, entah keluarga terdekat atau orang lain gitu kan. Berita duka kematian tuh meningkat gitu. Nah, iya. Terus dari tahun kemarin ya 2020 sampai 2021 angka kematian di Indonesia kan juga meningkat nih gara-gara masa pandemi COVID-19. Nah, terus aku juga lihat tuh di Instagram yang Inviafek dia ngeliatin kayak proses pemakamannya jenazah COVID-19 dan itu baru di Jabodetabek dan sebanyak itu belum seluruh Indonesia. Jadi kayak angka kematian di Indonesia itu sangat meningkat berapa dari tahun 2020 sampai sekarang gitu. Iya nih meningkat banget. Jadi nih ya teman-teman nih buat yang enggak maksudnya tidak bekerja atau misalkan yang masih bisa WFH gitu, ya udah tetap di rumah aja gitu. Karena kan kasihan yang keluarga kalian gitu. Terus kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Kasihan yang masih ada orang tua, yang mungkin yang sudah lansia atau nenek, kakek, terus atau yang punya anak kecil kayak gitu. Itu tuh harus dijaga banget sih gitu. Kitanya tuh nggak kenapa-napa gitu teman-teman karena mungkin kitanya imunnya kuat gitu. Tapi kan mungkin buat orang rumah, ade itu kan sudah apa namanya mungkin imunnya tuh belum tidak sekuat kita gitu. Gimana nih teman-teman yang ada di sini masih tahan kan di rumah aja nih? Coba. Ya, komen di kolom komentar. Iya Atau masih ada pada yang lagi tahan. di luar nih, ada yang lagi di luar sambil nonton live-nya kita kali. Iya, ada yang lagi di luar. Yang lagi di luar nih ya, tetap pakai masker. Jangan lupa kalau bisa masker di double. Oke, tahan tuh katanya. Selalu tahan dong, alhamdulillah. Harus tahan dong. Oke. Terus, oke, selalu tahan-tahan banget. Nggak apa ya teman-teman ya, walaupun bosen ya di rumah ya, kita tahan aja dulu beberapa pekan. Karena PPKM masih sampai tanggal 20 Juli nih, teman-teman. Selalu patuh Tuh. kebijakan pemerintah, bagus. Gitu. Terus kan kondisi COVID saat ini yang untuk meningkat gitu kan. Terus berpengaruh gak sih ke pendidikan kita gitu? Nah, selama pandemi COVID-19 ini kan banyak pengaruh ya ke segala aspek bidang kehidupan kita, kayak misalnya pendidikan, perekonomian kita, terus juga kesehatan. Nah, bahkan ke media massa juga pengaruh. Nah, pengaruh pandemi COVID-19 ke bidang pendidikan yang aku baca dari informasi di internet yang dari UNESCO, UNESCO itu menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 ini mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan Wah, tinggi di banyak banget ya.
Ya, banyak banget sih. Nah, terus seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit COVID-19 ini, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikannya. Nah, hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online. Nah, Bibil nih sebagai sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah oleh Universitas Indonesia itu kayak gimana sih? Untuk penerapan PJJ ya, kan kita semua sekarang lagi PJJ nih, teman-teman. Nggak tahu sampai kapan nih PJJ-nya kan. Eh, untuk kebijakannya sih awal-awal memang bingung ya, karena kita kan selalu offline gitu kan, ketemu dosen, tatap muka gitu kan. Tapi untuk sampai saat ini, udah sampai sekarang, udah setahun lebih, berarti ya kita ya Kuntum ya. Udah setahun lebih sih. Ya kan, memang kita udah setahun lebih PJJ ya, dari dari TK sampai mahasiswa nih, udah setahun lebih, hampir 2 tahun ya, hampir setahun lebih lah gitu. Nah, Iya, untuk di UI sendiri eh nggak ada yang bikin kaget gitu sih, nggak sih sebenarnya. Tapi kenapa? Karena di UI itu ada yang namanya SIAK atau Sistem Akademik Universitasnya UI gitu. Jadi eh kita tuh semuanya dari mulai milih mata kuliah, terus milih apa namanya, lihat nilai gitu, terus upload upload tugas, terus ngumpulin apa namanya, UAS, UTS, itu tuh semuanya iya. tuh dari sebelum online tuh udah ada gitu loh. Jadi udah ada sistem online-nya gitu dari sebelum PJJ ini. Jadi pas offline pun kalau misalkan dosen nyuruh kita lewat sistem akademiknya, langsung kita masukin. Jadi nggak ada hal yang kayak kaget banget sih gitu. Tapi mungkin ada hal yang bikin ribet. Sebenarnya itu kayak praktek gitu atau praktikum ya kan. Itu kan kita harus ketemu ya, atau harus ketemu sama masyarakat. Kayak gini deh, kayak kita magang kan susah ya, nggak bisa Yes. belajar secara langsung gitu. Ya kan, kita kan pengen tahu ya di LASI Kalbis itu ada apa ya gak sih, Terus Kuntum? pengen lihat kayak fasilitasnya kayak gimana gitu. Iya, bener banget gitu. Pengen ketemu mentor kita secara langsung gitu kan. Nah, sekarang tuh jadinya lebih, kalau untuk ke praktek tuh lebih agak bingung gitu loh. Nggak 100% maksimal masuk gitu. Nah, berarti kayak Universitas Indonesia ini salah satu perguruan tinggi yang sistem akademik berbasis darinya udah bagus ya. Tapi masih banyak perguruan tinggi lainnya yang bahkan belum memiliki sistem tersebut gitu. Nah, sebagai info nih teman-teman, di level pendidikan dasar, menengah, dan atas secara teknis proses pembelajaran jarak jauhnya juga banyak masalah gitu. Kayak misalnya peserta didik itu nggak punya akses internet atau bahkan tidak memiliki perangkat seperti handphone dan akan ketinggalan nih pembelajarannya ketika tugas tersebut disampaikan melalui WhatsApp atau sebagainya. Nah, menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah sebaiknya memberikan kebijaksanaan kan, kayak misalnya memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja atau luring namanya. Nah, kalau Bibil nih, punya adik nggak yang sekarang juga lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Nah, gimana perkembangannya? Punya sih, tapi kita tanya dulu nih teman-teman nih, gimana nih PJJ-nya, lancarkah, atau misalkan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan saat ini lancarkah dengan jarak jauh pembelajarannya? Atau ada masalah, mungkin bisa dikasih tahu di kolom komentar. Jadi kita sama-sama tahu gitu, sama-sama cerita, berbagi Iya, cerita. atau misalkan nih ada sinyal aku nih buat PJJ agak-agak susah gitu, atau mungkin yang di luar di Jabodetabek kayak kayak Kuntum bisa coba nih komen nih, gimana nih sih PJJ-nya. Masalah di jaringan, Kak. Iya sih, pasti kalau masalah jaringan sih itu nggak bisa kita itin ya. Kayak gimana sih kalau jaringan itu ya, kalau nggak ada jaringan ya gimana caranya kuliah gitu. Masalah Iya jaringan. betul.
Duh, masalah di Masalah di hati, Kak. Iya, masalah di hati gara-gara online terus kali ya. Kita nggak ketemu teman-teman ya, nggak bersosialisasi gitu. Jadi ada tekanan batin. Iya bener loh, kadang-kadang kalau misalkan kita ketemu sama laptop terus tuh bikin suntuk juga. mm-mm, bosan ya, Iya, miskom sama teman kak kangen jauh. Nah iya ini juga. bukan. Oke, tadi ngomongin aku punya adik yang PJJ atau enggak, gitu ya. Aku masih punya adik, apa namanya, dua, gitu. Jadi untuk PJJ-nya sendiri itu sebenarnya bingung sih awalnya, gitu kan. Semuanya harus lewat online, gitu kan. Nah, eh tapi apa namanya, kalau orang tua aku tuh cukup strict gitu terkait pembelajaran gitu. Jadi walaupun online nggak sesusah itu, ada tetap ada jadwal belajarnya tuh jam berapa gitu. Terus apa namanya, jadwal mainnya tuh jam berapa, kayak gitu sih. Nggak ada yang apa namanya strict bang, apa namanya, masih strict banget gitu terhadap pembelajaran walaupun online gitu. Oh, gitu ya. Nah, dari aku sendiri juga sih, aku juga punya dua adik dan yang satu SD, satu lagi SMA. Dia juga sama-sama kayak melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Tapi yang susahnya itu ada aku yang SD nih. Dia juga baru punya handphone kan. Nah, jadi kayak dia susah membagi waktu buat belajar sama main game. Nah, itu sih permasalahan yang banyak terjadi di adik-adik kita. Iya, bener banget. Jadi, apa namanya, mungkin buat anak-anak yang baru dikasih gadget gitu kan, pada kayak, ih enak nih belajar di rumah gitu. Padahal kan harusnya anak-anak tuh tetap belajar gitu kan. Gitu. Oke nih, kita tanya lagi. Teman-teman yang ada di rumah yang masih pada punya adik, gimana nih kira-kira nih? Susah kah atau adiknya main handphone terus, main game terus gitu? Atau tetap belajar juga? Atau susah dibilangin kali ya karena udah kesenangan main game. Boleh diceritain. Nah, oke, ini banyak nih komentarnya. Susah banget, Kak. Adanya bocah FF. Oh, sering main game ya. Main game FF itu teman adik aku juga tahu dia kayak dia belajar bareng sama sama temennya di rumah aku. Tapi karena ada wifi, jadi mereka malah main FF. Itu emang sering terjadi di bocah-bocah FF kali ya. Nah, terus ya benar main handphone terus Kak, bukan buat belajar tapi buka TikTok. Nah, iya TikTok juga booming banget ya selama masa pandemi ini. Iya, bener banget nih. Jadi buat kakak-kakak nih tetap harus dipantau nih adiknya nih. Nih ada nih yang bilang, aku jadi guru buat adikku Kak, bagus tuh. Jadi tetap Bagus dipantau ya, banget adiknya sih. belajar Iya, ya. heeh. Gitu. Keren sih jadi guru buat adenya ya. Nah, kalau dari Bibel sendiri ada nggak kayak kendala atau permasalahan yang ditemui kayak dari teman-teman dalam proses pembelajarannya kayak gimana gitu? Kayak misalnya lagi kuliah ini nih, terus temannya nggak bisa karena ada apa gitu, bisa diceritain nggak gimana? Untuk teman sendiri sih kesulitannya sih nggak ada sih. Aku sih nggak, sejujurnya nggak tahu gitu. Walaupun kita mungkin ada grup kan, yang pertama grup angkatan atau grup teman satu kelas gitu kan, karena kan kelasnya beda gitu. Nah, biasanya sih yang di-share sih pasti tentang tugas-tugas atau ujian gitu ya kan, atau info penting dari dosen gitu.
mungkin kalau ada keluh kesah sama teman, ya mungkin teman dekat kali ya, gitu sih. Kalau Kak Kuntum gimana nih sendiri nih? Nah, kalau dari aku sendiri sih, karena aku mungkin dari Sumatera Barat dan mungkin daerah aku masih yang kayak terpencil sih, nggak sebesar Jabodetabek. Jadi kayak kalau misalnya lagi hujan deras dan kayak misalnya ada petirnya gitu, kayak jaringan itu bermasalah gitu loh. Nah, jadi kayak misalnya lagi kuliah tiba-tiba keluar keluar sendiri dari Zoom atau kayak emang bener-bener gak ada jaringan. Nah, itu sih permasalahan dari aku memang jaringan gitu. Kayak teman-teman yang lain kan, jadi permasalahannya memang kebanyakan jaringan. Sama sih di Jabodetabek juga kayak gitu ya kan, kalau misalkan mati lampu kan kita nggak ada yang tahu ya gitu kan, Iya. mati lampu atau wifi atau internet, kuota data, kadang-kadang kan mungkin yang rumahnya pakai wifi orang tuanya lupa bayar wifi gitu kan, itu tuh suka Mm-mm. ada besar gitu tiba-tiba mati lampu, apalagi kalau lagi ujian nih teman-teman, ya Mm-mm. kan. Kalau ujian sih kayak jaringan harus sebagus mungkin. Kalau nggak, dosen nggak ada ngasih toleransi sih kalau masalah ujian. Iya, bener banget. Teman-teman juga nih pasti kebanyakan apa namanya, keluh kesahnya tentang jaringan, ya kan? Iya. Ini itu Heeh. doang keluh kesahnya tentang jaringan. Mm-mm. Nah, terus ada contoh nih permasalahan pembelajaran jarak jauh pada level pendidikan dasar, menengah, dan atas. Yang sangat signifikan itu yang aku lihat adalah peran gurunya nih, Bill, yang seharusnya menjadi pengajar dan pendidik. Karena belajar jarak jauh, peran guru itu hanya sebagai pengajar dan tidak bisa mendidik para siswanya. Karena untuk mendidik itu kan membutuhkan contoh yang nyata dan pembiasaan. Contohnya kayak pendidikan berkarakter itu sangat susah kalau dilaksanakan kalau proses pembelajaran jarak jauh. Nah, terus dalam masa pandemi ini kan banyak mempengaruhi segala aspek bidang ya. Nah, gimana nih Bill kalau misalnya di media massa kan penggunaan media sosial kan sangat meningkat ya selama masa pandemi. Nah, apa sih pengaruh masa pandemi ini terhadap media massa? Kalau apa namanya, pandemi ini terhadap media massa ya, ngerasa gak sih banyak banget hoax yang beredar gitu loh. Ya Banyak benar. banget kan hoax yang beredar gitu di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu kan. Jadi kalau di WhatsApp ya kan biasanya pesan-pesan tuh, pesan berantai tuh biasanya di WhatsApp grup keluarga gitu Iya. kan. Mm-mm. Nah, habis itu yang paling meningkat banget tuh hoax mengenai kesehatan, apalagi di Iya, masa pandemi ini benar. gitu. Terus aku mau ada beberapa nih yang aku udah cari tadi hoax dari yang dilansir di kompas.com beberapa. Ada, kita baca dulu nih. Banyak banget Kak, apalagi WhatsApp keluarga. Iya, bener banget, WhatsApp keluarga Iya. tuh sumber berita-berita ya. Heeh. Nah, kayak aku nih, aku punya pengalaman nih, pengalaman tentang berita hoax. Jadi, waktu awal-awal masa pandemi, ingat nggak waktu berita yang sinar matahari dapat mengobati COVID-19? Nah, waktu itu pas Iya, banget ya nih tahu. keluarga aku itu ada ngirimin berita tentang itu ke grup WhatsApp-nya keluarga. Nah, dan banyak juga kan masyarakat Indonesia yang percaya dengan berita tersebut. Nah, keluarga aku ini dapatnya berita ini dari Facebook. Nah, aku pernah baca kalau Facebook ini merupakan salah satu aplikasi media sosial yang menyebarkan berita hoax terbanyak gitu. Nah, dari teman-teman, ada nggak kayak pengalaman pribadinya tentang berita hoax atau pernah menemukan berita hoax? Juga bisa diceritain di kolom komentar. Iya nih, bener-bener. Sambil nunggu nih teman-teman yang pada coba kira-kira ada gak sih yang berita hoax yang pernah diterima gitu kan. Nah, aku dilansir dari kompas.com gitu, banyak berita hoax tentang COVID dan apa namanya di pandemi ini. Pertama itu, aku ngambil beberapa aja ya. Iya. Pertama, ada yang virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Jadi katanya COVID tersebar karena kebocoran laboratorium di Wuhan gitu. Padahal apa namanya, virus ini tuh menurut dokter Ika, virus SARS-CoV-19 itu tuh virus yang tersebar dari hewan gitu, hewan liar.
Jadi pertama menginfeksi antar hewan, baru menginfeksi ke manusia. Kayak Hmm. gitu. Terus habis itu yang kedua ada juga nih, daerah yang panas atau daerah bersalju dapat membunuh virus COVID-19. Hmm. Padahal nih ya, daerah panas kayak Timur Tengah gitu. Timur Tengah kan Hmm. cukup panas Ya. ya. Itu tuh ada Mm-mm. loh yang kena COVID. Terus daerah yang bersalju apa sih? Contohnya Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan, Iya. Jepang gitu kan Uh-uh. termasuk bersalju kan, termasuk daerah yang dingin gitu kan. Nah, itu juga banyak loh yang kena COVID-19, jadi jangan percaya langsung beritanya gitu. Terus ada lagi nih, hanya orang dewasa yang beresiko terinfeksi COVID-19. Padahal faktanya sampai sekarang pun anak kecil, balita, anak bayi pun ada yang kena gitu, ada yang kena COVID. Sekarang makin banyak malah yang terinfeksi, mulai dari balita, ya kan? Iya. Uh-uh. Gitu. Oke, kita jawab ada yang bilang nih, Kuntum, banyak banget Kak, apalagi WhatsApp keluarga. Iya, Bener WhatsApp banget keluarga Kak, emang kalau banyak nggak sih. bener banget Kak, kalau nggak kesehatan pasti tentang doa-doa. Oke, jadi Anak banyak yang meninggal. hoax itu tuh banyak banget ya di pandemi COVID saat ini gitu. Terus anak-anak banyak yang meninggal. Yes, makanya Mm-mm. teman-teman buat yang nggak mungkin nggak berkepentingan keluar, jangan Mm-mm. nggak usah keluar rumah gitu ya. Tetap jaga kesehatan gitu. Tadi karena Kuntum udah bahas tentang hoax di tempatnya juga ada kan tentang yang tentang cahaya matahari ya. Iya. Mm-mm. Nah, cahaya matahari mah sebenarnya emang penting ya buat tubuh vitamin D Mm-mm. gitu kan. Iya, Jadi buat ya meningkatkan imun tubuh ya, vitamin vitamin D sinar matahari, bukan untuk mengobati COVID-19. iya, jadi bukan teman-teman kena COVID nih, teman-teman berjemur aja terus-terusan, nggak minum obat atau yang lain-lain ya nggak juga, teman-teman harus minum obat gitu, gitu. Terus kita lanjut nih, eh ada gak sih kasus atau berita besar banget nih atau kasus yang lagi happening banget nih saat ini nih, Kuntum nih? Ya, aku ada dengar berita hoax tentang vaksin COVID-19. Nah, baru-baru ini beredar nih narasi yang menyebutkan kalau COVID-19 itu mengandung microchip magnetis. Nah, teman-teman di sini pernah dengar nggak sih, kayak pernah baca atau nemuin berita tentang yang COVID-19 mengandung microchip magnetis ini? Nah, ternyata narasi tersebut itu tidak benar dan masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh berita tersebut. Nah, beberapa video itu tentang hoax udah bersebar loh di media sosial. Nah, unggahan-unggahan tersebut menunjukkan seseorang meletakkan koin uang 1.000 di lengan bekas suntikan vaksinasi COVID-19. Nah, hasilnya koin itu menempel, seolah-olah membuktikan narasi vaksin COVID-19 yang mengandung microchip magnetis itu benar. Nah, terus Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro itu mengatakan persoalan tersebut perlu dikaji dengan baik lagi. Nah, ia juga menjelaskan bahwa lubang jarum suntik itu sangat kecil, tidak ada partikel magnetik yang bisa melewatinya. Dan vaksin ini berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak ada yang mengandung logam. Nah, jadi karena berita hoax tersebut membuat masyarakat Indonesia kayak ketakutan gitu buat vaksin. Nah, kalau dari Bibil, Bibil udah vaksin belum? Nah, teman-temannya di sini udah pada vaksin belum? Kalau belum vaksin, divaksin ya. Nah, Ya, Bibil gimana? teman-teman di Udah sini vaksin? gimana? Oke, kalau aku sendiri sih aku udah vaksin ya dosis satu, dosis pertama gitu. Gimana ya kalau teman-teman di sini kalau bisa semua udah pada vaksin atau belum? Atau lagi nunggu giliran vaksin atau masih Iya. bingung nyari vaksinnya di mana gitu? Nanya di Belum komen Kak. nih. Belum, Kak. Masih belum vaksin. Ya udah secepatnya ya vaksin. Jangan lupa Cepatnya daftar. divaksin. Mm-mm. Oke. Kalau aku udah vaksin gitu, tapi kalau misalkan yang tadi Kuntum bilang apa namanya? eh koin gitu kan, koin 500-an atau Iya. koin ditempel di lengan gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita keringetan,
Hmm, atau ditempel yang kenceng gitu, itu kan pasti bakal nempel iya, juga, ya kan? heeh. Gitu. Nah, nih ada. Belum Kak, belum nih Kak. Banyak ya yang belum ya? Oke, Iya, udah ada banyak nih yang satu belum. yang udah. Ini yang belum pada nggak tahu di mana vaksin atau gimana cara pendaftarannya atau gimana ya? Bisa dikasih tahu nih. Soalnya kita harus vaksin loh untuk kesehatan kita diri diri kita sendiri juga gitu loh. Iya, bener banget. Udah. Udah. Oke, yang belum vaksin bisa di apa namanya dicari biasanya tuh di Google atau misalkan di kecamatan dan kelurahan sekarang udah ada loh di kelurahan dan kecamatan masing-masing. Udah daftar nunggu jadwal. Oke, hoax steril. Oke, nanti kita bakal Nah, bahas ya hoax steril iya. ya. Seru banget nih. Nah, kita Oke. lanjut aja kali ya. Nah, ini nih yang di kolom komentar, hoax susu steril bisa menyebabkan COVID yang menyebabkan panik buying masyarakat, Kak. Suka sebel liatnya. Nah, ini nih kita akan bahas itu adalah berita hoax yang akhir-akhir ini booming ya tentang susu beruang. Nah, gimana tuh, Bill, susu beruang? Iya, teman-teman pada tahu kan susu yang ada gambar beruangnya, yang iklannya naga, itu teman-teman pada tahu kan? Iya. Oke, lagi naik daun banget ya, lagi happening banget nih. Sebelum aku masuk nih, coba nih teman-teman pada beli susu beruang nggak nih? Coba, ayo. Atau orang Pada beli tuanya susu juga beruang kan? ikut panik buying kali ya. Iya, atau orang tuanya banyak beli susu beruang, atau mungkin ada yang beli susu beruang emang buat warung gitu kan? Aku sih enggak, Kak. Enggak. Wah, keren. Oke, aku sih enggak Kak. Oke, bagus enggak. Ya jadi teman-teman jangan panik buying ya. Oke, enggak gitu. Satu dosnya 300-an lebih. Wah, Wah, mahal parah banget. banget. Oke. Nah, kalau di sana sendiri untuk di Padang, apa mungkin khususnya di Sumatera Barat gitu. Gimana sih terkait susu yang ada gambar beruangnya ini? Happening nggak di Nah, sana? ini nih yang aku bingungin ya kalau di daerah aku. Nah, aku kan pernah lihat ya di Instagram atau di TikTok kayak orang-orang di Jabodetabek itu kayak berbondong-bondong buat beli susu beruang. Nah, kalau di Padang aku lihat kayak orang-orang masih pada jualan susu beruang dan itu harganya masih normal, nggak kayak yang tadi satu dusnya 300-an lebih. Nah, di Padang ini kayak nggak ada panik buying buat beli susu beruang tersebut. Nah, gitu. Nah, terus kalau di Jabodetabek kenapa sih kayak bisa booming gitu susu beruangnya terus pada orang-orang pada berbondong-bondong belinya? Gimana tuh, Bel? Iya, karena banyak opini nih, opini dari masyarakat. Katanya, ini katanya ya, katanya lagi Ya, nih ya. katanya. Susu yang ada gambar beruang ini tuh dapat mengobati COVID loh, gitu. Gitu. Jadi, iya, sudah terbentuk menjadi opini publik bahwa susu beruang dapat mengobati COVID dan menjadikan panik buying di masyarakat gitu. Padahal nggak ada perbedaan yang signifikan dengan susu lain gitu. Jadi susu yang ada gambar beruangnya ini tuh sebenarnya tuh sama aja dengan susu lain kayak gitu. Ya Hmm. kalau misalkan teman-teman nih eh untuk mengurangi penularan atau apa namanya nggak mau tertular dengan COVID ini, ya pertama tetap harus jaga jarak gitu loh, Iya. harus pakai masker. Kalau bisa nih sekarang harus double protection gitu, ya kan? Terus cuci tangan yang sering, pakai hand sanitizer gitu. Benar. Makan makanan yang bergizi gitu. Terus mungkin buat teman-teman yang lagi isoman atau sudah positif saat ini, Mm-mm. eh sebenarnya nggak hanya minum susu beruang aja. Jadi bukan teman-teman lagi nih, teman-teman lagi positif, terus teman-teman minum susu beruang terus-terusan, teman-teman jadi negatif. Enggak Enggak. seperti itu. Tapi teman-temannya tetap harus minum vitamin, apa namanya, minum antibiotik, minum obat lain yang dikasih oleh dokter, seperti itu. Jadi nggak hanya susu beruang aja yang bisa yang menyembuhkan si COVID ini gitu. Susu-susu lain tuh sama sebetulnya gitu. Mungkin hanya prosesnya yang berbeda seperti itu.
apa namanya tadi aku baca di Halodoc apa di Kompas deh lupa, susu murni itu tetap ASI yang pertama, air susu ibu Hmm. itu adalah susu murni itu, selain itu tidak ada seperti itu. Oke, eh adakah yang beli susu beruang lagi? Coba di Atau komen ada percaya yang, dengan itu ya, percaya dengan beritanya kali ya. iya Jadi, mungkin sebenarnya bukan apa namanya bukan untuk mengobati COVID ya, untuk membantu membantu meningkatkan imun tubuh, ya kan? ya Gitu. benar. Karena kan susu itu kalsiumnya tinggi juga gitu kan untuk tulang tuh. Nah, ini Oke, nggak jadi nggak ada yang beli susu beruang lagi kan, kayak panik buying gitu. Jadi jangan mudah terpercaya ya dengan berita-berita hoax gitu. Nah, iya, bener banget nih. Nah, kita harus ningkatin budaya membaca kita. Terus kan sekarang gadget kan hal yang lumrah gitu loh di masyarakat. Sampai anak ya. kecil aja tuh udah dikasih gadget gitu loh. Hmm. Internet juga dapat diakses di mana aja gitu. Jadi informasi tuh udah di tangan kita nih, udah ada di genggaman nih gitu. Jadi tuh teman-teman dicari dulu kebenarannya gitu. Jangan langsung dengar kata orang gini gini gini, kata orang kayaknya gini deh gitu. Jangan dengar kata orang gitu, dicari dulu kebenarannya gitu. Nah, karena pada masa pandemi ini banyak berita hoax gitu ya, jadi kita ada tips nih buat mengetahui berita tersebut hoax atau benar. Nah, gimana tuh Bill tipsnya? Nah, aku punya beberapa tips untuk menangkal atau mengurangi berita hoax gitu ya. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan berita yang ada gitu. Jangan mudah percaya kalau misalkan dikasih berita atau dikasih pesan pesan dari WhatsApp, Facebook gitu, atau jangan mudah percaya foto atau video yang dikirim gitu kan. Nah, Iya. terus jangan mudah percaya juga jika beritanya judulnya provokatif, jangan juga gitu. Terus harus gimana kalau nggak percaya gitu kan? Gimana nih kan kok masa nggak percaya gini-gini gitu kan? Dicari dulu, periksa sumbernya, diperiksa sumbernya, terus dilihat dulu kontennya tuh isinya tuh kayak gimana. Kita lihat dulu validitas kontennya tuh kayak gimana gitu. Kalau udah diperiksa sumbernya, jangan langsung ah ini udah benar gini kan. Udah bener nih sumbernya ini gitu kan. Mungkin kalau sumbernya langsung dari Kemeninfo atau dari Nah, pemerintah langsung dari websitenya COVID, websitenya Corona, atau misalkan aplikasi yang Peduli Lindungi itu kan aplikasi dibawa oleh Peduli Corona kan, Peduli Lindungi, terus Jaki itu boleh teman-teman percaya gitu loh, karena itu kan langsung dibawa oleh pemerintah gitu. Tapi kalau misalkan websitenya Blogspot, WordPress, Wikipedia, iya, jangan benar. gitu, karena itu kan bikinan bikinan siapa aja tuh bisa nambahin gitu kan. Nah, terus selanjutnya setelah udah diperiksa sumbernya, jangan langsung dimakan nih beritanya, jangan. Tapi verifikasi dan bandingin dulu dengan berita yang lain yang ada di sumber terpercaya gitu. Mungkin di web ini iya, tapi di website lagi tidak. Nah, kita harus cari lagi nih di web yang ketiga nih, kira-kira gimana. Tapi beritanya apa namanya sumbernya harus terpercaya. Nah, yang terakhir, yang penting banget, banget, banget gitu. Teman-teman jangan share kalau misalkan teman-teman belum tahu ini informasinya benar atau enggak Nah, gitu. Misalkan dari grup WhatsApp keluarga gitu ya kan. Apa namanya? Kan ada tuh yang masker yang cacing-cacing itu, pernah dapat gak sih teman-teman yang video masker ada cacingnya mhm. Kalau gitu aku kan. pernah lihat, heeh. Nah, itu jangan di-share lagi ke orang kalau misalkan belum tahu beritanya bener apa Benar enggak gitu. juga. Tapi dicari dulu gitu. Eh apa namanya dicari dulu kebenarannya gitu. Jangan ketika sudah dapat berita langsung di-share. Nah, beritanya itulah teman-teman jadi menyebarkan hoax Iya. gitu. Terus jangan share informasi yang bersifat menyesatkan dan berisi provokasi, jangan banget gitu.
Nih ada yang komen nih, pernah Kak, pernah ya. Jadi pada tahu ya berita tentang yang masker yang Iya, ada kakinya atau uletnya gitu testing. ya. Nah, karena masyarakat Indonesia kayak banyak gitu ya yang percaya sama berita hoax. Nah, ini nih kita harus meningkatkan literasi digital kita. Pentingnya literasi digital pada masa pandemi COVID-19 ini, setiap individu itu perlu menguasai bahwa digital merupakan kecakapan penting yang dibutuhkan untuk beradaptasi di zaman yang penuh dengan lautan informasi. Nah, kecakapan ini serta mengantisipasi penyebaran informasi negatif kayak tadi tuh berita tentang uh, vaksin COVID-19 yang mengandung mikro itu tadi. Nah, terus literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, dan pembelajaran ilmu lainnya. Nah, setiap orang itu hendaknya dapat bertanggung jawab terhadap bagaimana menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan memiliki kecakapan literasi digital ini, masyarakat dapat memproses berbagai informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk, termasuk juga nih kesadaran dan berpikir kritis ketika dalam penggunaan teknologi dalam sehari-hari. Iya, bener banget nih. Jadi literasi digital tuh penting, ya kan? Nggak hanya literasi digital deh. Kalau literasi digital kan berarti kita membaca lewat laptop atau lewat Iya, handphone, pokoknya memakai teknologi gitu kan. Literasi literasi informasi aja seperti biasa gitu. Literasi lewat buku atau lewat koran itu tuh penting banget gitu loh. Mungkin ada yang di apa namanya yang di pelosok gitu kan. Tidak tercover oleh internet. Jadi kan mereka kan bacanya lewat hal yang ada gitu loh kayak koran atau berita apa namanya buku seperti itu. Jadi nggak hanya literasi digital, literasi itu harus dimulai dari sekarang. Apalagi iya, di benar. zaman digital ini, semuanya udah serba digitalisasi seperti itu. Nah, apa sih yang bisa dilakuin oleh mahasiswa nih? Banyak loh Mm-mm. yang bisa dilakuin oleh mahasiswa gitu terkait literasi digital. Nggak hanya mahasiswa sih, mulai dari SMP mungkin ya, SMP, SMA dan mahasiswa gitu. Mungkin apa namanya bapak ibu yang sudah kerja juga eh kan apa namanya di rumahnya pada apa namanya pasti ada wifi atau kuota data kan mungkin buat teman-teman yang tidak memakai wifi ada kuota data seperti itu. Nah, bisa nih dipakai semaksimal mungkin gitu. Jangan hanya nonton drama Korea aja Iya, gitu. heeh. Atau main FF aja gitu, main Mobile Legend aja. Enggak nih teman-teman. Apalagi kan kita harus mulai nih berpikir kritis loh di masa pandemi kayak gini. Banyak loh berita yang simpang siur, yang hoax gitu kan teman-teman. Nah, salah satunya yang bisa diikuti oleh mahasiswa atau pelajar atau oleh pekerja gitu, ikutlah webinar. Webinar gratis tuh Benar. banyak banget, beneran banyak banget gitu loh. Yang dilaksanain oleh universitas atau organisasi ataupun Iya. webinar yang di apa diselenggarakan oleh perusahaan tuh banyak banget, ya kan? Gitu. Jadi webinar itu meningkatkan literasi digital teman-teman seperti itu gitu. Nah, terus mengapa penting untuk memiliki kemampuan literasi digital? Jadi, dengan meningkatkan kemampuan literasi digital kita, kita itu dapat berpikir kreatif serta mampu menganalisis informasi dengan kritis. Nah, terus kita juga tidak mudah termakan isu provokatif yang menyebabkan perpecah belahan kan. Nah, terus kayak informasi hoax yang seperti yang disebutkan tadi atau korban penipuan berbasis digital. Nah, kita juga dapat bertanggung jawab akan teknologi dan informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, kita dapat mencari informasi yang akurat dan mendapatkan bacaan yang berkualitas. Nah, bener banget. Jadi buat temen-temen nih yang udah nonton ini live ini, tolong banget eh, apa namanya tingkatkan literasi digitalnya gitu, literasi informasinya gitu, agar tidak mudah terprovokasi oleh hoax yang ada atau berita yang ada gitu. Oke, sebelumnya nih teman-teman pada suka ikut webinar nggak sih di sini?
Nah, iya, webinar. Webinar banyak ya, ada yang gratis. Nah, terus pembicaranya juga bagus-bagus dan topik pembahasannya juga banyak yang bagus sih. Iya, benar banget. Nggak hanya mengenai kesehatan loh, tapi Mm-mm. webinar tuh ada yang dari beauty, ya kan, Mm-mm. lifestyle, Iya, atau kayak kayak marketing juga bisa. iya, public speaking, kayak gitu tuh banyak banget loh webinar. Nah, webinar itu buat ningkatin literasi teman-teman semua, gitu. Terus meningkatkan kepedean teman-teman nih bertemu dengan orang-orang lain, seperti itu. Nah, sudah jam 15.58 nih, gak kerasa ya kita udah hampir sejam 1 jam bicara ya. nih, Kundu. Iya, gitu. Gimana nih kira-kira nih teman-teman udah pada apa namanya mengerti kan tentang apa namanya kondisi COVID saat ini lagi sedang tinggi-tingginya. Jadi harap eh stay di rumah gitu. Kalau nggak penting jangan keluar. Terus tadi apa namanya berita-berita kasus-kasus hoax yang besar saat ini seperti vaksin dan susu yang ada gambar beruangnya itu kan. Terus tadi kita udah bahas lagi tentang tips untuk menangkal hoax ya Nah, dan iya. meningkatkan literasi digital gitu. Udah hampir sejam nih kita berdua bincang bareng LRC di Instagram Kalbis Library. Mm-mm. Pesan aku sih yang terakhir buat teman-teman yang masih menonton ini atau nanti teman-teman yang apa nama menonton siaran ulangnya lagi tuh pada ngerti-ngerti. Alhamdulillah ya kalau Alhamdulillah. misalkan tersampaikan dengan baik gitu. Kalau pesan dari aku, tolong kalau misalkan ada berita-berita yang masih simpang siur, jangan langsung dipercaya gitu kan. Kalau misalkan ada berita di grup WhatsApp keluarga, tolong bantu cek. Apalagi kalau orang tua nih, ya kan, Iya. anaknya kan ada di grup WhatsApp keluarga, tolong bantu cek. Bilang aja, kalau misalkan udah tahu nih kebenarannya, bilang aja ini hoax atau ini salah Mm-mm. gitu, biar nggak di-share lagi ke orang lain gitu. Sebenarnya bisa dimulai dari anak muda juga sih gitu. Kalau dari Kuntum sendiri nih ada pesan gak nih buat yang masih nonton nih? Nah, pesan dari aku sih gini, perkembangan teknologi kan saat ini sangat pesat ya. Nah, kita bukannya menolak atau tidak menerima perkembangan itu, tapi kita diminta untuk bersikap bijak dan berpikir kritis dalam penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Nah, di masa pandemi ini kan penggunaan media sosial itu kan semakin meningkat dan banyak banget berita-berita hoax tersebar. Nah, banyak masyarakat Indonesia yang mudah terpercaya tuh dengan berita-berita hoax. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan literasi digital kita sehingga kita bisa menyebarluaskan berita-berita yang kebenaran itu fakta dan tidak hoax dan bermanfaat bagi orang-orang. Nah, seperti pembahasan kita di sore hari ini, insya Allah pembahasan ini bermanfaat dan teman-teman dapat nge-share pembahasan kita ini ke media sosial teman-teman atau ke teman-teman dan bahkan bisa ke keluarga agar kita dapat meningkatkan literasi digital kita secara bersama-sama. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Sekian dari saya. Apakah ada Bibil akan menambahkan? Ada yang kurang satu, ini Nah, ada yang komen tuh. apa? Saring sebelum sharing, iya bener banget. Nah, Motonya adalah saring sebelum sharing. Itu ya teman-teman ya harus diingat ya. Ketika kita mau nge-share ke orang, kita harus lihat mm-mm. dulu beritanya, disaring dulu beritanya, baru kita share kayak gitu. Ya Iya, udah itu aja benar. dari aku. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih waktunya teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya.